Pelayanan kesehatan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, baik dalam bentuk kimia, fisika, biologi maupun sosial, guna untuk mencegah dari penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan di wilayah kerja Puskesmas terbagi 3, yaitu konseling, inspeksi, dan intervensi. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan mengendalikan atau memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Waalaikumsalam. Sudah dulu, Pak. Baik, Pak, bersama Bapak Fadil ya, Pak? Iya, Pak. Di sini Bapak dinyatakan menderita gejala penyakit diare, Pak. Kalau boleh tahu umur Bapak berapa, Pak? Saya udah 28 tahun, Pak. 28 ya, Pak? Iya. Pekerjaan Bapak sebagai apa, Pak? Pekerjaan saya ini sebagai petani, Pak. Sebagai petani ya, Pak? Kalau boleh tahu alamat rumah Bapak di mana, Pak? Alamat dekat di Guo, Pak. Guo ya, Pak? Kalau boleh tahu sejak kapan Bapak menderita penyakit diare, Pak? Udah 2 hari yang lalu, Pak. 2 hari ya, Pak? Sebelum sakit diare Bapak kemarin atau 2 hari yang lalu makan atau minum apa, Pak, kalau boleh tahu? Kemarin saya makan seperti biasa, Pak. Makan di rumah, makan ayam kemarin, Pak. Oh, makan di rumah, masak sendiri, Pak? Iya, Pak. Kalau boleh tahu air bersih Bapak berasal dari PDAMK atau mata air atau air hujan atau sungai, Pak? Sudah pakai TDM, Pak. Sudah pakai PDAM, Pak? Apakah air minum yang Bapak gunakan atau makanan dimasak sendiri, Pak, atau bagaimana, atau dibeli di luar, Pak? Dimasak sendiri, Pak. Oleh istri, Pak. Masak sendiri ya, Pak? Apakah air minum yang Bapak masak sendiri disimpan dalam wadah tertutup, Pak? Tertutup, Pak. Kalau makanannya gimana, Pak? Disimpan dalam wadah yang tertutup atau bagaimana, Pak? Tidak, Pak. Makannya itu ditaruh aja di atas meja, Pak. Taruh di atas meja ya, Pak? Iya, Pak. Tidak ada penutupnya. Jadi Bapak tidak pakai tudung saji ya, Pak? Tidak, Pak. Apakah Bapak sebelum makan itu mencuci tangan pakai sabun, Pak, atau bagaimana? Biasanya tidak ada, Pak. Langsung makan aja, Pak. Langsung cuci tangan pakai air aja ya, Pak? Nggak pakai sabun ya, Pak? Tidak, tanpa sabun. Oh. Baik, Pak, menurut data yang saya terima dari wawancara Bapak, saran saya lebih baiknya Bapak itu setelah memasak makanan atau minuman, Pak, disimpan di dalam wadah yang tertutup, Pak, seperti makanan disimpan dalam tudung saji lebih baiknya. Kalau didinginkan, baik di dalam tudung saji aja, Pak. Nah, Bapak juga kurang-kurangi beli jajanan di pedagang kaki lima, Pak. Nah, di situ tuh belum tentu, Pak, sanitasinya atau kebersihannya belum terjamin, Pak. Nah, sebaiknya Bapak juga satu lagi sebelum makan, Pak, mencuci tangan pakai sabun, Pak. Jadi nggak dengan air aja, Pak. Kalau dengan air itu kan belum tentu bersih ya, Pak. Jadi sebaiknya cuci tangan pakai sabun, Pak, sebelum makan, Pak. Jadi kalau nggak pakai sabun itu kayak bisa makanan kontaminasi. Mungkin sebelum itu Bapak mau pegang apa atau itu inilah gitu kan. Terima kasih, Pak. Oh iya, Pak. Kira-kira besok atau lusa bisa nggak, Pak, ke rumah Bapak untuk melihat bagaimana keadaan yang ada di rumah Bapak, Pak? Sekitar jam 10-an besok bisa, Pak? Insya Allah bisa, Pak. Oh, baik, Pak. Kalau gitu silakan tandangan di sini, Pak. Di Pak. Terima kasih, Pak.
Baik Pak, terima kasih Pak. Bapak udah boleh pulang, nanti ambil obatnya di apotek ya Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Apa Pak? Maaf sebelumnya Pak, kami dari Puskesmas Kemenkes Pak, yang sudah bikin janji dengan Bapak kemarin. Oh gitu ya Pak. Ini apa tuh Pak? Yang waktu Bapak konseling di Puskesmas di klinik sanitasi kita Pak. Iya, iya. Kemarin Pak, yang kemarin ini Pak. Oh, ya, Pak. Boleh kita melakukan inspeksi di rumah Bapak Pak? Boleh Pak, silakan aja masuk Pak duduk. Ya Pak. Ya Pak. Baik Pak, kemarin kita sudah melakukan konseling di ruang klinik sanitasi ya Pak. Nah kita sudah menemukan beberapa gejala yang Bapak timbulkan dan juga penyebabnya Pak. Nah apakah kita boleh melakukan inspeksi di rumah Bapak Pak? Boleh, boleh. Silakan aja Pak. Mau kegiatan. Baik Pak. Jadi di sini ya Pak. Jadi makanannya tidak ditutup dengan wadah yang tertutup ya Pak. Jadi Iya, enggak. Siap setelah dimasak tuh langsung taruh. jadi langsung ditaruh sini terus dimakan Pak. Iya. Ada tempat Oke, Pak. wadah penutupnya nggak ada Pak, tudung saji. Oh gitu ya Pak. Jadi Pak, tadi kita sudah melakukan inspeksi di rumah Bapak Iya Pak. dan kita sudah melihat Bapak tidak mempunyai tudung saji untuk menyimpan makanan Bapak. Iya. Nah, biasanya kalau tidak punya tudung saji itu Pak, kan makanan itu bisa ditempel oleh lalat kan Pak? Iya Pak. Nah, jadi kita kan tidak tahu lalat itu dari mana, gitu kan Pak, bahkan menempel di kotoran-kotoran gitu kan Pak, sebelum menempel di makanan Bapak. Nah, itu bisa terjadi sakit perut seperti yang kemarin Pak, diare namanya Pak. Oh itu Pak. Pasti kan mencet-mencet ya Pak. Oh iya Pak, itu jadi akibatnya Pak. Terus apakah Bapak sebelum makan cuci tangan pakai sabun ya Pak? Enggak Pak, saya biasanya setiap aktivitas tuh kalau lapar ya langsung makan aja Pak, soalnya nggak lapar mana Pak. Oh gitu ya Pak. Iya Pak. Terus air minumnya di tempat yang tertutup kan Pak? Terbuka Pak. Oh, Kalau gitu, dimasak ada juga air galon Pak. Nah jadi kalau minuman yang dimasak itu Pak, airnya itu direbus dulu sampai mendidih banget Pak. Jadi biar kuman-kuman yang ada di air itu tidak berefek kepada perutnya Pak. Jadi nggak sakit perut gitu ya Pak. Iya Pak. Jadi terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktunya dan menerima saya di sini Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Dan terima kasih juga Pak dan dari kami saya Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Saya juga pamit dulu ya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Hati-hati Pak di jalan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu intervensi kesehatan lingkungan, yaitu tindakan kesehatan, pelayanan, pengendalian yang mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik itu biologi, fisik, kimia, maupun sosial. Nah, intervensi kesehatan lingkungan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama penyuluhan pemberdayaan masyarakat, yang kedua perbaikan pembangunan sarana, yang ketiga teknologi tepat guna, dan yang keempat rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak, ibu telah menyempatkan hadir di penyuluhan bagaimana menghindari penyakit diare. Nah, berikut beberapa perilaku hidup sehat yang dapat mencegah terjadi penyakit diare kepada kita, yaitu yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun dapat dilakukan setelah kita bepergian dari luar mau masuk ke dalam rumah ataupun dari masjid setelah sholat berjamaah. Nah, selanjutnya itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya yaitu minum air secukupnya. Nah, minum air secukupnya dapat mencegah terjadi penyakit diare. Nah, selanjutnya itu makan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan seperti nasi, daging ikan, daging merah, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan, dan buah-buahan, serta dapat ditambahkan dengan susu. Nah, makanan yang sudah dimasak, maka bapak-bapak, ibu-ibu bisa
menyimpan di tempat yang tertutup agar terhindar dari lalat dan kontaminasi dari luar. Nah, dengan melihat tayangan tadi, saya berharap semoga kita dapat memperhatikan personal hygiene dan membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, terkhususnya pada penderita penyakit diare, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.